قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, sepertinya statement dari Ustadz Adi Hidayat tentang surat Asy-Syu'ara, surat pemusik, ya, sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik, sekarang sudah mulai menimbulkan dampak yang buruk kaum muslimin. Ya, tapi sayang, memang Pak Adi Hidayat ini orangnya sangat anti kritik, ya, sehingga apa yang dia ucapkan itu ya tidak pernah mengakui itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Padahal jelas-jelas banyak kritikan, banyak penjelasan dari orang-orang ahli Quran, ya, bahwasanya tidak ada satupun ulama dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang yang menyebutkan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik. Tidak ada yang menyebutkan sahabat Hasan bin Sabit itu adalah seorang pemusik. Tapi Ustadz Adi Hidayat ya tetap mengatakan bahwa apa yang dia ucapkan tersebut adalah benar menurut ilmu sastra bahasa Arab yang dia kuasai. Seolah-olah sepanjang sejarah penciptaan langit dan bumi itu yang belajar sastra bahasa Arab hanya dirinya saja. Sehingga orang lain nggak pernah tahu bahwasannya Asy-Syu'ara itu penyair itu ya pemusik. Sehingga sahabat Hasan bin Sabit itu juga pemusik. Jadi sepanjang sejarah penciptaan langit dan bumi, ya, itu baru Ustadz Adi Hidayat yang memahami surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik dan sahabat Hasan bin Sabit itu adalah seorang pemusik. Ya. Dan sekarang ada dampaknya dari ucapan dari Pak Adi Hidayat tersebut kaum muslimin. Dampaknya apa? Ini, coba lihat kaum muslimin. Jelas kita sebagai umat Islam membara hati kita ada orang yang berani menodai Al-Quran seperti itu. Tapi teman-teman, alhamdulillah channel Quranic Songs ini sudah dihapus oleh YouTube, di-banned permanen oleh YouTube. Namun tampaknya admin Quranic Songs ini membuat channel baru yang gak perlu saya sebutkan nama channel barunya karena akan menjadi promosi buat mereka. Yang jelas kalau teman-teman menemukan adanya orang yang mendijkan Al-Quran, langsung aja laporkan ke YouTube, langsung di-report teman-teman biar secepatnya di-take down oleh YouTube. Saya mencoba menelusuri lebih jauh tentang channel Quranic Songs ini yang udah di-banned oleh YouTube teman-teman. Ternyata hal ini ramai diperbincangkan di Facebook teman-teman. Banyak yang menduga dan banyak sekali jejak digital yang memperlihatkan ini bisa diduga keras pemilik channelnya adalah orang Indonesia yang bernama Wawan Kardianto. Dia adalah seorang dosen kesenian yang mana memang namanya Wawan Kardianto bergelar MAG. MAG ini kan gelar Magister Pendidikan Seni. Wawan ini ketika banyak yang mendebat dia, banyak yang mencaci maki dia sempat melakukan pembelaan diri dengan mengambil fatwanya Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surah Asy-Syu'ara itu adalah surah pemusik, mengatakan bahwa di Al-Quran ada surah pemusik dan juga mengatakan bahwa ada sahabat Rasulullah yang jadi pemusik yaitu Hasan bin Sabit. Tuh kaum muslimin ya, jelas ya bahwa pemilik channel Quranic Songs yang sudah dihapus oleh YouTube ya, yang isinya lagu-lagu ayat Al-Quran ya, pemilik channel tersebut berargumen dengan statement Pak Adi Hidayat karena di Al-Quran ada surat pemusik, sahabat Nabi Muhammad SAW Hasan bin Sabit seorang pemusik, maka musik itu berarti nggak ada masalah. Al-Quran saja ada, sahabat Nabi saja ada yang menjadi pemusik. Lalu apa salahnya membuat musik yang isinya Al-Quranul Karim? Karena musik itu tergantung isinya. Ya, kalau isinya mengajak kepada amalan soleh, maka boleh. Ya, dan membaca Al-Quran itu kurang soleh apa coba? Ya, musik yang mengajak orang membaca Al-Quran kurang baik apa coba? Makanya admin Quranic Song tersebut kaum muslimin, meskipun channelnya sudah di-banned, sudah dihapus oleh YouTube, ternyata dia memproduksi banyak sekali channel-channel Quranic Song. Dan tentu ini yang membuat fatwa bahwa surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik ikut bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir Quranic Songs tidak akan menjadi polemik yang berkepanjangan karena channel utamanya sudah di-banned oleh YouTube.
Tapi ternyata teman-teman, Quranic Songs melakukan sesuatu yang jauh lebih parah lagi dan jauh lebih menyakitkan hati umat Islam. Sekarang dia tidak hanya membuat musik Al-Quran, melainkan dia juga membuat gambar-gambar ataupun video yang terlihat aurat seorang wanita yang begitu parah sekali. Lalu dia berikan backsound ayat Al-Quran yang sudah dijadikan musik-musik seperti itu teman-teman. Jadi ini benar-benar parah sekali. Udahlah Al-Qurannya dijadikan musik, terus gambar yang ditampilkan wanita-wanita yang terlihat auratnya. Astagfirullahalazim. Dia mengolok surah An-Naba ayat ke-33. Wa kawaiba atroba, yang memang artinya itu gadis-gadis melok atau gadis-gadis yang cantik. Dia buatkan visualnya seorang perempuan yang menampakkan auratnya. Tidak hanya sampai di situ, penista agama laknatullah ini juga mengambil cuplikan video vokalis ataupun konser-konser yang temanya rocker. Yang mana kita tahu kan konser rocker itu kan sejalan ataupun banyak yang terindikasi dengan sekte-sekte Illuminati. Illuminati ini adalah sekte penyembahan setan. Nah, jadi video konser rocker ini diambil, suaranya diganti dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah dijadikan musik rocker. Dia menggunakan teknologi AI. Jadi seolah-olah ayat suci Al-Quran dilantunkan di konser tersebut, ya konser rocker lah itu teman-teman, dengan genre musik rocker. Dia kan satu channel YouTube-nya yang berjumlah puluhan ribu subscriber udah dihapus nih, video-videonya udah dihapus juga channelnya teman-teman. Ternyata dia bikin puluhan atau ratusan channel-channel yang baru, dan tidak hanya di YouTube, tapi dia juga mengembangkan di Facebook, di TikTok, kemungkinan juga ada di Instagram. Saya jarang pakai Instagram soalnya, jadi nggak begitu tahu tentang perkembangan di Instagram. Ini orang memang niat banget ya menyerang agama Islam. Saya sendiri nggak tahu motif dia itu apa sebenarnya. Apakah dia mencari uang di sosial media? Apakah dia berharap AdSense-nya gitu ya? Atau apalah? Atau memang dia punya kebencian khusus terhadap agama Islam? Yang jelas apa yang dia lakukan itu terlihat effortnya itu dia benar-benar berusaha menjelek-jelekan agama Islam. Tuh kaum muslimin ya, kan ngeri ngelihat seperti itu kaum muslimin. Ayat-ayat Al-Quran diiringi dengan musik, dibuatkan visual, yang seolah-olah visual tersebut menggambarkan ya, apa yang diceritakan oleh ayat tersebut. Seperti ketika membaca surat An-Naba, wa kawaiba atroba, gadis-gadis yang molek, yang sebaya, yang cantik. Ya. Kemudian divisualkan ada gadis yang cantik, yang molek, yang menggoda, yang menyenangkan. Apa nggak sedih kita melihat yang seperti itu kaum muslimin ya? Kalau kata channel Dodi Sefriadi tadi kaum muslimin ya, sangat terlihat ingin menjatuhkan Islam. Mungkin kalau dengan narasi-narasi ya, dibangun dengan narasi-narasi yang buruk tentang Islam, itu mungkin benci dengan Islam. Dia ingin menjatuhkan Islam, ingin memperburuk citra agama Islam. Tapi kalau hanya sekedar dia kasih musik, kemudian liriknya ayat Al-Quran divisualkan dengan visual yang menurut dia baik-baik, ya bisa jadi memang pemahaman dia yang seperti itu baik. Karena dia mengambil fatwa di Al-Quran saja ada kok surat pemusik. Sahabat Hasan bin Sabit seorang pemusik. Nggak dilarang. Ya, dan itu baik. Musik yang seperti ini, musik yang membacakan Al-Quran. Musik yang baik. Ya. Dan bisa jadi betul ini kaum muslimin. Ini adalah dampak dari perkataan yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara adalah surat para pemusik. Sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Sahabat Nabi saja ada kok yang seorang pemusik. Ya. Dan musik itu tergantung dari isinya. Bahkan musik ini bisa jadi hukumnya sama dengan nikah. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Ya. Kalau isinya baik, mungkin bisa wajib. Nah, sementara isinya bacaan Al-Quran itu baik. Kurang baik apa? Ya. Melantunkan ayat Al-Quran, kurang baik apa? Diiringi dengan musik, menyenangkan, kurang baik apa coba? Ya. Dan inilah fatwa buruk tentang surat Asy-Syu'ara, surat pemusik, dan menyebut sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Ya. Jadi selama fatwa-fatwa yang seperti itu tidak diklarifikasi, tidak diluruskan oleh yang bersangkutan, ya, maka akan terus lahir yang seperti ini. Ya. Quranic Song dilaporkan dihapus, ya buat lagi dia. Patah satu tumbuh 1000. Ya. Satu channel tumbang, dia buat ratusan channel.
Karena menurut dia ini baik, ya. Dan jelas-jelas ya pemilik channel Quranic Song, si Wawan Kardianto, ya, jelas-jelas dia mengutip pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat yang menyebutkan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik, ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa kejadian-kejadian yang seperti ini erat kaitannya dengan fatwa Pak Adi Hidayat. Ya, sehingga Pak Adi Hidayat ini berat tanggung jawabnya terhadap adanya kasus-kasus yang seperti ini kaum muslimin, ya. Dan cuma kaum muslimin, di sini ada sebuah video ya terkait masalah yang sedang viral ya tentang channel Quranic Song, di mana Ustadz ini dimintai pendapat tentang viralnya channel Quranic Songs, channel yang melakukan ayat-ayat Al-Quran. Dan ternyata jawaban beliau sangat tegas bahwa adanya channel Quranic Song ini ya tidak lepas dari fatwa yang mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Beberapa hari yang lalu di sebahagian media sosial ada suruhan untuk melaporkan akun Quranic Songs yang di mana akun tersebut berisi konten surah-surah Al-Quran yang diberi instrumen atau muzik. Mohon nasihat Ustaz, jazakallahu khairan. Beberapa bulan yang lalu saya dah bagi tahu bahawa surah Asy-Syu'ara bukan surah pemuzik, dan kalau surah Asy-Syu'ara dikatakan surah pemuzik, nanti akan ada orang mengatakan surah Ad-Dukhan, surah para perokok, surah Yusuf, surah wanita berselingkuh, dan ini akan banyak berlaku kecelaruan di masa yang akan datang. Jadi saddu dzari'ah, menutup pintu kerosakan. Kalau dibuka satu, nanti akan ada buka kedua, ketiga dan keempat seterusnya. Oleh sebab itu jemaah dikasihi Allah, inilah salah satu bentuknya. Hari ini ada namanya Quranic Songs atau dalam bahasa Arab Aghani Quraniyah. Baca Al-Quran dilagu-lagukan macam menyanyi. Macam mana kita orang nyanyi pop, nyanyi dangdut, ini surah Qalam ini bunyinya, surah ini dilagu-lagukan, lagunya lagu nyanyian, music. Ini sebab apa? Ini adalah kesan daripada mengatakan surah Asy-Syu'ara surah para pemuzik. Dan mungkin akan datang suatu hari nanti yang lebih teruk pada ini. Ingat, macam mana pun orang berusaha nak jatuhkan kehormatan Al-Quran, bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Cuma permasalahan jemaah dikasihi oleh Allah, ketika Allah jaga Al-Quran ini, kita di barisan yang mana? Barisan yang ikut menyokong terselamatnya kehormatan Al-Quran atau bagi barisan orang yang menjatuhkan kehormatan Al-Quran? Tanya kepada diri sendiri. Allah taala alam. Nah kaum muslimin ya, sudah cukup jelas yang beliau sampaikan bahwa adanya lagu-lagu Quran yang seperti ini tidak terlepas dengan fatwa yang menyatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Dan kalau dibenarkan bahwa surat Asy-Syu'ara diartikan surat pemusik, maka bukan tidak mungkin suatu saat ada yang mengatakan bahwa surat Ad-Dukhan adalah surat para perokok, ya. Surat Yusuf itu adalah surat wanita yang berselingkuh dan lain sebagainya kaum muslimin, ya. Dan sayang seribu sayang, ya, orang yang mengeluarkan statement bahwa surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik, sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik, ketika dikritik dia tidak terima, ya, dan tidak pernah mengakui itu adalah bentuk kesalahan, bahkan tetap berusaha sekuat mungkin membenarkan statementnya tersebut, ya. Bahkan statement yang terbaru mengatakan bahwa surat Yohanes 3 ayat 16 itu mirip dengan surat Maryam ayat 30-31. Padahal di surat Yohanes 3:16 dikatakan karena kasih sayang Allah, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal. Sementara di dalam Al-Quran tidak satu pun ayat mengatakan Allah punya anak. Jadi miripnya ini di mana? Ya? Dan kalau statement yang seperti ini tetap dibenarkan, mungkin suatu saat akan ada lagi ayat-ayat Al-Quran yang disamakan dengan ajaran-ajaran agama lain. Ya, dimirip-miripkan dengan ajaran agama lain. Dan lama-lama nanti orang-orang ini akan menjadi berpemahaman liberal. Semua agama sama. Semuanya mengajarkan kebaikan. Jadi cara bertoleransinya adalah dengan menjalankan agama ini bersama-sama. Na'udzubillah min dzalik, ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang berpemahaman seperti itu kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.